Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat ini pintu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita cantik masuk ke dalam, melirik Yunyun yang berdiri di dekat jendela dan berbisik. "Guru, apakah Anda memikirkannya lagi?" Yunyun mengangguk berbalik perlahan dan bertanya, "Nalanyanran, apakah kamu siap?" "Siap," ucap dari Nalanyanran. "Guru, apakah Anda benar-benar ingin memasuki gerbang hidup dan mati?" Nalanyanran bertanya dengan sedih. Yunyun mengangguk dan berkata, "Iya, aku sudah memutuskannya." Nalanyanran lalu berkata, "Guru, apakah Anda benar-benar akan ke langkah itu?" Yunyun lalu menjawab, "Saya ingin memasuki gerbang hidup dan mati, dan bercita-cita untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Jika saya tidak dipromosikan menjadi Kaisar Dou, saya tidak akan pernah keluar. Kaisar Naga membuat semua orang kehilangan tempat tinggal dan mengendalikan semua kekuatan yang dibangun oleh Xiaoyan di bawah komandonya. Jika saya tidak mengambil kembali apa yang awalnya milik Xiaoyan, jika dia kembali, bagaimana saya bisa menghadapinya secara langsung?" ucap dari Yunyun. Pintu hidup dan mati di sini mengacu pada metode kultivasi yang unik dari sekte Yunlan. Sejak terakhir kali Nalanyanran memasuki gerbang hidup dan mati, tidak ada yang memasuki gerbang hidup dan mati lagi. Meskipun Yunlanjong tidak ada lagi, gerbang hidup dan mati selalu ada. Ada 9 gerbang di gerbang hidup dan mati. Dikatakan bahwa di antara gerbang ke-9 dari gerbang hidup dan mati, ada rahasia untuk dipromosikan menjadi Daudi. Namun tidak ada yang bisa memasuki pintu ke-9 selama bertahun-tahun. Karena pintu hidup dan mati penuh dengan bahaya, dan setiap kali seseorang memasuki pintu, bahaya akan meningkat. Dan selama bertahun-tahun, bisa memasuki gerbang keempat sudah merupakan keberadaan yang luar biasa. Tidak ada yang pernah berhasil memasuki gerbang kelima, tetapi mereka yang memasuki gerbang kelima tidak pernah keluar. Karena itu ketika Nalanyanran mendengar bahwa guru akan memasuki gerbang hidup dan mati, dia sangat khawatir. Melihat bahwa dia tidak dapat mengubah keputusan guru, Nalanyanran menghela napas pelan-pelan dan berkata, "Karena guru telah memutuskan, izinkan saya memasuki gerbang hidup dan mati bersamamu," ucap dari Nalanyanran. Mendengar ini, Yunyun lalu berkata, "Nalanyanran, kamu masih muda. Mengapa kamu mengambil resiko denganku?" Nalanyanran lalu berkata, "Guru, Anda adalah orang yang paling dekat denganku. Biarkan aku menemanimu memasuki gerbang hidup dan mati, dan melupakan masa lalu." Yunyun tahu kepahitan di hati Nalanyanran. Dia dan Nalanyanran jatuh cinta pada pria yang sama. Tetapi pria itu telah meninggalkan benua ini selamanya dan tidak akan pernah kembali. Dia tidak bisa menjanjikan apapun kepada Nalanyanran. Melihat Nalanyanran bersikeras memasuki gerbang hidup dan mati bersamanya, dia lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki gerbang hidup dan mati bersama," ucap dari Yunyun. Alangkah baiknya jika hidup hanya seperti pandangan pertama. Yunyun bergumam pada dirinya sendiri dan air mata mengalir di matanya. Melihat ini, Xiaoyan merasakan kesedihan yang besar di hatinya dan air mata mengalir tanpa sadar. Dia juga pernah mendengar tentang gerbang hidup dan mati Yunlanjong. Jika Yunyun benar-benar memasuki gerbang hidup dan mati, akan sulit untuk keluar darinya. Dia tidak bisa membiarkan Yunyun memasuki gerbang hidup dan mati. Dia harus menghentikannya. Namun sekarang mereka hidup di dua dunia yang berbeda. Tindakannya tidak akan berpengaruh pada Yunyun sama sekali, apalagi menghentikan Yunyun. Xiaoyan segera meninggalkan gubuk jerami dan terbang ke langit di atas gunung Yunlan. Pada saat ini dia merasa sangat sakit. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melampaui Daudi, di dunia ilusi ini, kekuatannya yang kuat tidak berguna. Kaisar dunia bawah abadi, keluarlah dengan cepat. Saat dia berpikir tentang bagaimana keluar dari sini, dia tiba-tiba teringat Kaisar dunia bawah abadi dan segera memanggil Kaisar dunia bawah abadi. Kaisar dunia bawah abadi melayang keluar dari tubuhnya. Kaisar dunia bawah abadi menggosok matanya dan berkata,
Xiao Yan, kenapa kamu memanggilku? Mengganggu istirahat orang tua ini saja, ucap dari Kaisar Dunia Bawah Abadi. Kaisar Dunia Bawah Abadi, lihat tempat ini. Mengapa segala sesuatu di sekitarmu ilusi? Ucap dari Xiao Yan. Kaisar Dunia Bawah Abadi melihat sekeliling. Wajahnya sangat berubah dan dia dengan cepat bertanya kepada Xiao Yan. Bagaimana kamu bisa datang ke tempat ini? Xiao Yan menjawab dengan jujur. Aku tersedot oleh mata reinkarnasi dunia dan kemudian aku datang ke tempat ini. Sebelumnya aku pikir aku telah kembali ke benua Dauki. Tetapi kemudian aku sadar bahwa tempat ini adalah sama sekali bukan benua Dauki yang sebenarnya, tetapi benua Dauki yang ilusi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Kaisar Dunia Bawah Abadi menjadi pucat. Dia lalu berkata, Sudah berakhir. Sudah berakhir. Xiao Yan, kamu membunuhku. Kaisar Dunia Bawah Abadi adalah sosok tingkat monster tua. Tidak tahu berapa tahun dia telah hidup. Xiao Yan terkejut dan bertanya, Ada apa? Kaisar Dunia Bawah Abadi lalu berkata, Ada apa? Kamu terlalu malu untuk bertanya kepadaku ada apa. Apakah kamu tahu bahwa mata reinkarnasi adalah objek suci di dunia keabadian, dan itu mengontrol reinkarnasi dari segala usia. Kita sekarang telah masuk dalam sejarah panjang mata reinkarnasi. Benua Dauki yang kamu lihat sekarang bukanlah benua Dauki ilusi, tetapi masa lalu benua Dauki. Mendengar ini Xiao Yan sedikit terkejut dan langsung bertanya, Masa lalu benua Dauki? Maksudmu, apa yang kita lihat sekarang sebenarnya sudah terjadi di benua Dauki? Kaisar Dunia Bawah Abadi memutar matanya dan berkata dengan marah, Itu benar. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia langsung bertanya, Lalu, bagaimana kita bisa pergi dari sini dan kembali ke dunia nyata? Kaisar Dunia Bawah Abadi lalu berkata, Di dunia mata reinkarnasi, kamu mungkin belum tentu mati, tetapi kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Kamu akan selamanya disegel di dunia mata reinkarnasi. Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Dunia Bawah Abadi, Xiao Yan menyadari keseriusan masalahnya. Masih banyak hal yang menunggu untuk dia ditangani. Jika dia benar-benar disegel di mata reinkarnasi abadi, maka hidup pasti lebih baik daripada kematian. Xiao Yan kemudian bertanya, Kaisar Dunia Bawah Abadi, apakah ada cara untuk keluar dari sini? Kaisar Dunia Bawah Abadi berpikir sejenak dan berkata, Ada cara untuk mengeluarkan kita dari sini. Xiao Yan lalu bertanya, Katakan sekarang, apa solusinya? Dalam legenda, ada hal spiritual seperti itu di dunia ini, yang disebut perahu roh. Perahu roh ini sangat luar biasa. Ini adalah bahtera berdaun satu, yang ditunggangi Dewa Agung Pangu ketika dia membuka langit dan membelah bumi selama periode kekacauan. Hancurkan batas waktu dan ruang dalam waktu singkat, dan lakukan perjalanan ruang dan waktu tingkat tertentu, ucap dari Kaisar Dunia Bawah Abadi. Dia tersenyum lalu berkata lagi, Namun, perahu roh adalah objek dewa yang legendaris, dan tidak mungkin muncul di mata reinkarnasi abadi ini. Selain itu, perahu roh ini hanya legenda. Tidak ada yang pernah melihat perahu roh sejak zaman kuno. Bagaimana kita bisa menemukannya? Mendengar ini wajah Xiao Yan penuh dengan garis hitam dan dia terdiam beberapa saat. Melihat ekspresi Xiao Yan, Kaisar Dunia Bawah Abadi berkata dengan marah, Aku tidak peduli denganmu lagi. Kamu bisa menemukan solusinya sendiri. Setelah berbicara, Kaisar Dunia Bawah Abadi segera berubah menjadi bayangan abu-abu dan masuk ke tubuh Xiao Yan. Hei, lebih baik meminta orang lain daripada meminta diri sendiri. Sepertinya aku harus mencari cara, ucap dari Xiao Yan pada dirinya sendiri. Perahu roh ini adalah ide yang bagus. Tetapi apakah perahu roh ini benar-benar tidak ditemukan di sini? Tapi aku harus mencobanya. Lagi pula, aku tidak bisa terjebak di sini selamanya. Aku harus menemukan perahu roh itu, ucap dari Xiao Yan dalam hatinya. Xiao Yan adalah orang dengan hati yang teguh. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukan segala daya untuk mencapainya. Pada saat ini karena dia sudah memutuskan untuk mencari perahu roh, dia langsung meninggalkan Yun Lansan.
untuk memulai perjalanannya menemukan perahu roh. Perahu roh adalah harapannya dan satu-satunya harapan untuk meninggalkan mata reinkarnasi. Karena itu Xiaoyan akan mencoba yang terbaik untuk menemukan perahu roh dengan segala cara. Waktu berlalu dengan tenang. Di dunia ilusi ini, tidak ada konsep waktu dan tidak tahu berapa lama telah berlalu. Tetapi Xiaoyan merasa seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Benua Dauqi sangat luas dan Xiaoyan ingin menemukan perahu roh dari benua Dauqi. Untuk menemukan perahu roh, Xiaoyan mencari hampir setiap tempat di benua Dauqi. Meskipun benua Dauqi sangat besar, Xiaoyan sekarang adalah Kaisar Dou dan kecepatannya dapat menempuh ribuan mil dalam sekejap. Oleh karena itu dia tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk mencari di benua Dauqi. Untuk menemukan perahu roh, dia pergi ke banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Melalui pencarian perahu roh ini, Xiaoyan menemukan luasnya dan misteri benua Dauqi. Benua Dauqi jauh lebih misterius dan ajaib dari yang dia bayangkan. Xiaoyan mencari di hampir setiap sudut benua Dauqi, tapi dia masih tidak menemukan apa-apa. Pada akhirnya dia sampai di ujung benua Dauqi, yang merupakan lautan tak berujung. Sebelum itu Xiaoyan tidak tahu bahwa benua Dauqi memiliki akhir. Dia juga tidak tahu bahwa benua Dauqi masih memiliki laut. Ini adalah laut hijau, laut tak berujung, dan tidak ada akhir yang terlihat pada pandangan pertama. Ribuan hamparan ombak biru tenang bagai cermin. Melihat laut di depannya, Xiaoyan tiba-tiba berseru dengan penuh semangat. Ling Zhou, mungkinkah perahu spiritual ada di laut ini? Namun bisakah dia benar-benar menemukan perahu roh di laut ini? Ribuan hamparan ombak biru tak terhingga sejauh mata memandang di atas lautan tanpa batas. Seorang pria muda berbaju hitam duduk bersila tidak bergerak. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak bocah itu duduk di kehampaan dan pemuda berbaju hitam itu masih mempertahankan posturnya, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Pada saat ini pemuda berbaju hitam itu tampaknya telah melupakan keberadaannya. Waktu berlalu dengan cepat dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Dia berseru dengan penuh semangat. Aku menemukannya. Usaha Xiaoyan tidak sia-sia. Setelah sebulan mencari, akhirnya dia menemukan sebuah benda mencurigakan di dalam kedalaman laut wilayah laut ini. Meskipun dia tidak yakin apakah itu perahu roh, setidaknya itu mungkin. Hal yang mencurigakan itu sangat aneh. Ketika gelombang jiwanya mencapai wilayah laut itu, gelombang jiwanya terputus dan kehilangan kontak dengannya. Ini membuatnya merasa sangat luar biasa. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke dasar laut untuk mencari berilium. Xiaoyan segera menggunakan pelindung Dauqi untuk membungkus dirinya dan kemudian dia terbang langsung ke kedalaman wilayah laut ini. Wilayah laut ini tak terduga dan kecepatan Xiaoyan di laut ini jelas tidak sebanding dengan kecepatan di udara. Oleh karena itu setelah terbang di laut untuk waktu yang lama, dia melihat tubuh bercahaya yang sangat besar muncul dari kejauhan. Tubuh bercahaya itu sangat besar dan terlihat seperti gunung yang duduk di dasar laut, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan terlihat seperti kapal yang sangat besar. Apakah ini yang disebut perahu roh? Xiaoyan berpikir dengan gembira. Jika tubuh bercahaya di depannya benar-benar perahu roh, maka dia bisa menggunakan perahu roh untuk meninggalkan dunia ilusi ini. Dia bergerak mendekati tubuh bercahaya itu. Dia akhirnya melihat wajah sebenarnya dari tubuh bercahaya itu. Itu adalah kapal besar dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Melihat kapal besar di depannya, Xiaoyan benar-benar terkejut. Kapal besar itu sangat besar, seperti karya seni yang paling luar biasa, megah, mulia, dan elegan. Dan tidak ada cacat sama sekali di kapal besar ini. Pada saat ini Xiaoyan dapat yakin bahwa kapal raksasa di depannya adalah kapal roh yang legendaris. Perahu roh ini layak menjadi perahu yang ditunggangi dewa pendiri Pangu. Dan hanya perahu roh yang sempurna seperti itu yang layak mendapatkan kehormatan dari dewa pendiri Pangu. Ling Zhou, itu akan menjadi milikku mulai sekarang. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia berpikir bahwa perahu roh yang belum pernah ditemukan selama ribuan tahun ditemukan oleh dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat dan bahkan bergegas menuju perahu roh. Berhenti!
Saat Xiaoyan hendak mendarat di perahu roh, teriakan dingin tiba-tiba bergema. Penghalang tak terlihat muncul di depan Xiaoyan, mengisolasi Xiaoyan dan Ling Zhao. Mendengar teriakan dingin itu, Xiaoyan terkejut bahwa ada orang di wilayah laut ini. Segera dia melihat sosok melayang keluar dari perahu roh dan berdiri di haluan. Mungkinkah perahu roh ini sudah memiliki pemilik? Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat ada seseorang di dalam perahu roh. Xiaoyan segera melihat sosok itu dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis berusia sekitar 17 tahun. "Gadis, apakah kamu pemilik perahu roh?" ucap dari Xiaoyan. "Gadis? Namaku bukan gadis. Namaku Ling Er." Gadis itu berdiri di geladak dengan tombak merah di tangannya. Dia lalu berkata, "Kamu sangat berani. Kamu berani mendekati perahu rohku. Tidakkah kamu ingin hidup?" Melihat gadis itu berbicara kasar, Xiaoyan tidak lagi sopan padanya dan segera berkata dengan dingin, "Aku di sini kali ini untuk meminjam perahu roh dan berharap kamu akan meminjamkannya," ucap dari Xiaoyan. "Meminjamkan perahu roh untuk menggunakannya? Kamu benar-benar munafik. Jelas kamu ingin merampoknya, bukan ingin meminjamnya." "Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu dapat membunuhku, perahu roh ini akan menjadi milikmu," ucap dari Ling Er. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, akan aku terima." "Berhenti bicara omong kosong. Lihat ini." Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Ling Er mengeluarkan teriakannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan merah dan dia menyerang Xiaoyan. Saat Ling Er bergerak, aura yang sangat menakutkan melonjak ke arah Xiaoyan. Ketika Ling Er bergerak, Xiaoyan jelas merasa bahwa sikap gadis di depannya telah melampaui Daudi biasa, bahkan lebih tinggi darinya. Dalam menghadapi serangan ganas Ling Er, wajah Xiaoyan serius. Cahaya yang kuat meletus dari tubuhnya. Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan kekuatan seluruh tubuhnya langsung berkumpul di atas tinjunya. Kemudian dia meninju dengan keras, membanting ke langit dengan bayangan tombak Ling Er. Kedua sisi berpotongan dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebar. Setelah konfrontasi sengit, Xiaoyan mundur dan terbang keluar. Dalam pertempuran tadi, ternyata Ling Er lebih unggul. Xiaoyan melintas dan datang ke perahu roh lagi. Dia menatap Ling Er di depannya. Ling Er ini bahkan lebih kuat darinya. Meskipun Ling Er hanya terlihat seperti gadis, dia mungkin adalah monster tua yang memiliki hidup selama bertahun-tahun. Ling Er berdiri di haluan perahu dengan tombak di tangannya. Dan ketika dia melihat Xiaoyan kembali, dia mengangkat. Ling Er lalu berkata, "Pergi, kamu bukan lawanku. Jangan kehilangan nyawamu di sini." "Ling Zhao, aku bertekad untuk menang." Xiaoyan menjawab dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang dewa dan iblis. "Kalau begitu, matilah!" Ling Er berteriak. Cahaya dingin melesat di matanya dan tombak di tangannya menyerang dengan ganas, menusuk ke arah Xiaoyan. Meskipun serangan Ling Er sangat sengit, Xiaoyan sama sekali tidak takut. Suara perang yang renyah, energi yang menakutkan, tersapu tiba-tiba, menyebabkan area laut di sekitarnya mendidih. Pedang dari kedua belah pihak bertemu, dan mereka masing-masing mundur ke belakang. Keduanya berhenti dan bergegas menuju satu sama lain lagi. Keduanya bergerak cepat di dek kapal roh. Dalam waktu singkat, keduanya bertarung ribuan kali. Keahlian menembak Ling Er luar biasa dan ilmu pedang Xiaoyan sangat kuat. Dan kedua belah pihak seimbang untuk sementara waktu. Kembali ke karabin. Tiba-tiba Ling Er berbalik dan menusuk dada Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan terkejut dan tubuhnya secara naluri berbalik ke kiri. Pada saat yang sama pedang panjang di tangannya bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan meledak menyelimuti Ling Er ke bawah. Dengan cahaya yang kuat, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan cahaya pedang Xiaoyan dan dua jenis sinar cahaya bertemu bersama. Setelah beberapa saat, kedua jenis cahaya menghilang satu demi satu. Ling Er lalu berteriak, "Kamu tidak tahu malu." Pakaian Ling Er hancur dalam konfrontasi antara dua cahaya tadi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya.
Bagi kalian yang sukakan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah!